Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 10 akan mempresentasikan mata kuliah sarana dan prasarana olahraga. Dan adapun tema yang kami angkat pada video kali ini yaitu sarana dan prasarana olahraga berupa bangunan gedung olahraga. Dan adapun penulis yang pertama, perkenalkan, nama saya Asirlianto. Perkenalkan, nama saya Aziki Nusariman. Perkenalkan, nama saya Hesti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amaruddin. Adapun pokok pembahasan yang pertama, tipologi gedung olahraga. A. Ukuran dan fungsi. 1. Pada arena harus dibuat tata letak. 2. Ukuran arena gor tipe A minimum panjang 50, lebar 40. 3. Dalam waktu yang berbeda arena harus dapat difungsikan. 4. Apabila difungsikan sebagai tempat latihan harus dibuat tata letak. Kemudian yang B, lantai arena. 1. Konstruksi lantai arena harus stabil. Yang kedua, konstruksi lantai arena harus mampu menerima beban. Yang ketiga, permukaan lantai harus kuat. Yang keempat, apabila lantai menggunakan konstruksi yang kaku, maka permukaan lantai harus ditutup. Yang kelima, apabila lantai menggunakan konstruksi panggung atau item, lantai ganda. C. Dinding arena. 1. Konstruksi dinding harus kuat. 2. Permukaan dinding area harus rata. 3. Bukaan pada dinding kecuali pintu. 4. Sampai pada ketinggian dinding 2,0 meter. 6. Warna harus merata. B. Fasilitas pemain. Yang pertama, ruang ganti pemain, ruang ganti pelatih dan wasit, ruang masas dan fisioterapi, ruang medis, ruang tes doping, ruang pemanasan, ruang latihan beban, ruang rehat pemain, ruang pengelola pertandingan. C. Fasilitas media. Yang pertama, tempat duduk wartawan. Yang kedua, ruang serbaguna. Yang ketiga, ruang kerja wartawan. Selanjutnya, fasilitas pengelola gedung olahraga. Yang pertama, kantor pengelola. Yang kedua, gudang alat olahraga dan alat kebersihan. Yang ketiga, ruang kontrol. Yang keempat, ruang mekanikal, elektrikal. Kelima, fasilitas pemeliharaan. Keenam, ruang fungsional atau function room. Ketujuh, pos keamanan. Selanjutnya, fasilitas penonton. Fasilitas untuk VIP. Fasilitas untuk undangan VIP minimum harus terdiri dari akses dan sirkulasi khusus untuk VIP, lobi khusus VIP, ruang VIP, toilet VIP, dan party dan tribun VIP. Selanjutnya, fasilitas ibadah terdiri dari 5. Fasilitas untuk umum, ruangan VIP, akses dan sirkulasi VIP, tribun penonton, ketentuan pokok dan tempat duduk penonton pada tribun. Fasilitas keselamatan dan keamanan. Yang pertama, ketentuan pintu. A. Lebar buka pintu minimum 120 cm. B. Jumlah dan lebar pintu harus memenuhi persyaratan. C. Lebar buka pintu minimum 60 cm. D. Jarak antara satu pintu dengan pintu lainnya. E. Jarak antara pintu dengan setiap tempat duduk maksimum 18 meter. F. Pintu harus membuka keluar. G. Buka pintu pada dinding arena tidak boleh mempunyai sisi atau sudut. H. Bukan pintu harus diatur agar cahaya matahari tidak menembus.
Kedua, ketentuan tangga. A. Jumlah anak tangga minimum 3 buah, maksimum 16 buah. B. Lebar tangga minimum 1,20 meter. C. Tinggi tanjakan tangga minimum 15 cm. D. Lebar injakan tangga minimum 28 cm. E. Jarak antara satu tangga dengan tangga lainnya. F. Mudah dicapai dan memiliki ventilasi serta pencahayaan. G. Tangga darurat harus berada pada jalur evakuasi. Ketentuan RAM. A. Sudut kemiringan maksimum di dalam ruangan 70. B. Panjang RAM maksimum 900 cm. C. Permukaan lantai awalan dan akhiran harus memiliki tekstur agar tidak licin. D. Lebar RAM minimum 95 cm. E. RAM harus dilengkapi dengan pegangan rambatan dengan ketinggian yang sesuai dan dijamin kekuatannya. F. RAM harus mendapat pencahayaan yang memadai. Baik, saya lanjut untuk fasilitas komunikasi. Yang pertama, gedung olahraga TPA dan TPB harus dilengkapi dengan perangkat elektronik yang memadai dalam kurun display wall sebagai media untuk berkomunikasi dengan penonton, yang memuat antara lain pengumuman pencatatan hasil pertandingan dalam kurun skor angka yang disajikan dalam bentuk gambar atau tulisan secara teratur. Yang kedua, gedung olahraga TBC dalam kondisi khusus masih diperbolehkan menggunakan papan skor bukan elektronik, tetapi apabila diselenggarakan pertandingan diupayakan menggunakan perangkat elektronik dalam kurung dengan menyewa. Untuk struktur dan bahan, yang pertama ketentuan umum. Adapun poinnya, sistem struktur bangunan gedung olahraga harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang peraturan pemerintah, standar dan persyaratan teknis yang berlaku di Indonesia. Struktur bangunan mencakup struktur bagian bawah, bagian atas dan atap. Yang kedua adalah standar nasional Indonesia dalam kurun SNI. Ada beberapa poinnya. Bangunan yang didirikan di jalur gempa, struktur bangunan harus dihitung dan direncanakan sesuai dengan SNI tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung edisi terakhir. Yang poin yang terakhir, mutu bahan bangunan yang dipakai harus memenuhi ketentuan dan standar berlaku. Itulah tadi hasil presentasi kami selaku kelompok 10. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.